Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Ralpna Sausan dengan NIM 2511024338282. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian itu mikir kenapa bahasa Indonesia itu rasanya bisa berbeda-beda tergantung situasinya? Nah, ternyata bahasa kita itu punya banyak sekali ragam, dan tiap ragam punya aturan dan tujuan masing-masing. Kali ini saya menjelaskan dari 3 buku yang saya baca biar kalian ngerti dan paham. Pertama, ada ragam bahasa ilmiah. Nah, ini tuh biasanya dipakai di dunia akademik, misalnya di seminar, jurnal, penelitian, atau tugas kuliah. Ciri-cirinya tuh jelas, formal, objektif, dan ringkas. Jadi kalimatnya tuh nggak berbelibet, kata-katanya tepat, dan jarang banget pakai kata saya atau kami. Kalau harus nyebut penulis, cukup bilang penulis tapi jangan berlebihan. Misalnya, daripada bilang dari uraian tadi penulis dapat menyimpulkan, lebih enak dan formal kalau bilang dari uraian tadi dapat disimpulkan. Nah, selain itu ada ragam bahasa baku. Ini yang biasanya kita temui di surat resmi, dokumen pemerintah, atau pidato formal. Bahasa baku harus sesuai ejaan, tanda baca, dan kosakata standar. Tujuannya supaya pesan sampai jelas dan gak salah paham. Jadi kalau mau tampil resmi pakainya ini. Tapi gak selalu harus formal kan. Makanya ada juga ragam bahasa sehari-hari atau informal. Ini bahasa yang kita pakai ngobrol sama teman, keluarga, atau ngechat. Ciri-cirinya tuh santai, kadang pakai kata gaul, singkatan, atau ekspresi emosional. Contohnya kata-kata yang seperti kepo atau BTW yang sering banget muncul di chat anak-anak sekarang. Bahasanya tuh fleksibel banget, bebas tapi tetap mengerti satu sama yang lain. Selain itu, Indonesia punya ragam bahasa daerah, misalnya Jawa, Sunda, atau Minang. Ragam ini unik banget dan nunjukin identitas lokal kita. Kalau ngobrol sama orang dari daerah yang sama, biasanya lebih nyambung dan akrab. Dan ada juga ragam gaul yang lahir dari kreativitas anak muda. Kadang kita tuh gabungin bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, bikin kata baru yang lagi hits. Yang menarik, bahasa itu terus berkembang, ragam formal tetap dijaga di dunia akademik dan pemerintahan. Sementara ragam informasi, gaul, dan bahasa daerah terus berubah mengikuti zaman. Jadi bahasa itu gak cuma alat komunikasi, tapi juga cerminan siapa kita, lingkungan kita, dan tujuan kita ngobrol. Kalau kita simpulin tuh gampangnya tuh gini. Bahasa ilmiah itu formal, jelas, padat, dan ada istilah teknis. Yang kedua itu bahasa baku, itu resmi sesuai aturan ejaan dan kosakata. Terus bahasa sehari-hari atau biasa kita kenal dengan bahasa gaul, itu dia santai, fleksibel, kadang ekspresif. Dan yang terakhir itu bahasa daerah, biasanya unik, identitas lokal. Jadi kuncinya adalah pilih bahasa yang sesuai dengan tujuan kita. Mau ngobrol santai sama teman, pakai bahasa sehari-hari, mau bikin karya ilmiah pakai yang formal dan ilmiah. Bahasa itu fleksibel dan serunya kita bisa menyesuaikan diri sesuai konteks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.